kesediaannya untuk bisa hadir pada acara pagi hari ini, sehingga acara pagi hari ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rizal Pranadi, Jajaran Kursi, dan juga Bapak Rizal Astafa, SPMP, selaku dosen dari Politeknik Jember, sekaligus sebagai pemateri pada acara hari ini. Yang saya hormati kepada seluruh kader Desa Jember. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan berkah dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama pada acara pagi hari ini, yaitu peningkatan kualitas makanan pendamping ASI melalui pelatihan pembuatan ekstrak dan olahan ikan gabus sebagai sumber alumni untuk optimalisasi cacat growth dan pencegahan balita stunting di Kecamatan Jember. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kader atas kesediaannya untuk bisa hadir pada acara pagi hari ini, sehingga acara pagi hari ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Untuk sebelum memasuki acara, alangkah baiknya saya membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pretest, yang acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari koordinasi Sidang yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal Pranadi, SPG Teknisi. Kemudian acara yang ketiga yaitu praktek pembuatan sop ikan gabus yang akan diperagakan oleh Bapak Bunda Oktava, SPMP. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian bagaimana cara pembuatan makanan pendamping ASI yang akan disampaikan oleh Saudari Fitriana Farahmiladia. Dan memasuki acara yang terakhir yaitu proses. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan pembacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pengisian post-test. Di sini ibu-ibu akan diberikan kertas post-test untuk mengisi post-test. Di sini kami memberikan waktu 15 menit. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan kepada yang kami.
kasih lucu ya kayak mana? Oke. Ada yang 17 ini. Ada yang cuti berangkat dua. Ada yang cuti naik haji dua wis. Kerja 3 wis. Kurang 8. Ya. Lanjut, nah ini ya biasanya yang setelah ibu mengukur tinggi badan, terus menentukan usianya berapa, nanti akan memasukkan di kurva pertumbuhan. Ya, ini merupakan apa bu? Di sini biasanya umur, ya umur anak. Di sini adalah panjang badannya, tinggi badannya. Nanti akan di tarik garis, ditentukan titik. Nah, nanti di sini jika dia kurang dari min 2 SD, di bawah ini, di bawah min 2 SD berarti dia stunting atau pendek ya. Apalagi min 3 sangat pendek. Nah, berarti itu merupakan terjadi masalah gizi yang sangat kronis seperti itu. Nah, ini pada apa ini yang pink apa tuh? Perempuan, ya kalau yang biru laki-laki, yang pink untuk perempuan. Ini sama ya caranya. Lanjut. Nah, apa sih penyebab stunting dulu? Kira-kira selama ini apa ibu penyebab stunting yang ibu ketahui? Pola asuh, terus pola makan. Ada lagi? PHBS, pola hidup bersegah sehat yang kurang. Ya, betul sekali. Ya, itu ya. Nah ini ya kira-kira tadi selain yang tadi juga bisa disebabkan oleh tadi kondisi pada setiap kehidupan yang kurang baik, terus asupan gizi yang cukup pada ibu hamil itu kurang. Jadinya harusnya ibu hamil itu mengkonsumsi makanan 2 kali dari porsi makan biasa sebelumnya kalau tidak hamil. Nah itu karena memang untuk janinnya seperti itu. Terus nanti juga tidak diberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu artinya menyusui hanya ASI saja diberikan dari mulai lahir sampai usia 6 bulan. Gitu ya, ASI eksklusif diberikan sampai usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berarti diberikan EPASI, tetap ASI-nya, tetapi juga ditambahkan EPASI. Nah, sampai usia 2 tahun. Oke. Yang keempat, pemberian EPASI yang kurang bergizi. Misalnya kita memberikan anak setahun atau 1 tahun memberikan cilok. Kalau cilok itu bahannya apa bu? Tepung. Nah, berarti di sana kurang ada gizinya, kurang ada protein hewani, protein nabati, sayurnya tidak ada, buahnya tidak ada. Nah, maksudnya kita hendaknya membuatkan EPASI yang bergizi, yang seimbang. Tapi nggak harus mahal bu EPASI tersebut. Misalnya saja nasi ditambah tempe nanti dimasak apa misalnya tempenya ada tempe bumbu kuning, tempe bacem, nah seperti itu bisa dimasak sayurnya mungkin sayur bayam yang murah tuh ya, jadi nggak harus yang EPASI lengkapnya yang mahal, tidak harus seperti itu.
Lanjut, nah ini tadi ya penyebabnya stunting, penyampaian ASI terlalu dini. Nah ini juga dilema juga ya untuk ibu-ibu yang bekerja, ya benar sekali. Apalagi kalau di kondisi tempat kerja tidak mensupport kita untuk memompa ASI. Nah biasanya memang harusnya di tempat kerja diberikan waktu untuk pompa ASI dan diberikan ruang khusus ya Bu ya untuk ibu-ibu seperti tersebut. Nah ini perlu ini misalnya. Karena kita kadang kerjanya mungkin tidak ada fasilitas tersebut sehingga akhirnya diberikan apa? Susu formula. Susahnya susu formula itu yang paling urgent apa? Yang paling kira-kira yang penyebab dia kok bisa menjadi tidak higienis itu kenapa? Nah diare itu berarti karena harus pencuciannya kan harus benar-benar bersih, harus direndam di air panas. Nah itu menyulitkan kita juga mudah terkontaminasi bakteri seperti itu, sehingga disarankan ASI ini sangat-sangat disarankan. Di luar saya pernah membaca artikel kalau di luar negara kita itu pertama itu ASI yang sangat dipentingkan oleh pemerintah. Baru nanti dalam kondisi khusus mungkin payudara ibu tidak bisa mengeluarkan ASI atau mungkin kondisi tertentu pasca operasi, nah baru boleh diberikan susu formula seperti itu. Artinya saya nanti juga memohon untuk kader mungkin lebih menginfokan lagi kampanye ASI eksklusif menggunakan ASI seperti itu. Memang sih agak dilema ya Bu ya. Kalau kita juga tidak memaksakan kehendak ibu tersebut, kalau memang dia tidak ada mungkin juga kerja, segala kita juga tidak bisa memaksakan seperti itu. Tapi intinya ya bagaimana kita berusaha meyakinkan ibu bahwa ASI ini yang sangat kita dibutuhkan oleh bayi seperti itu. Terus tidak eksklusif tadi dan ini penundaan inisiasi menyusui. Ibu tahu artinya IMD? Apa artinya IMD? Ya, bayi lahir. Ya bayi lahir terus nanti ditaruh di dada ibu. Nah terus nanti insting ya, apa ya? Feeling atau perasaan bayi memang secara alamiah itu akan mencari puting dari payudara ibu seperti itu. Jadi tidak usah khawatir. Dan nanti akan muncul cairan yang kuning-kuning namanya kolostrum. Nah itu merupakan antibodi atau pertahanan dari untuk bayi, dari ibu untuk bayi untuk mencegah penyakit atau bakteri-bakteri yang mungkin nanti dia terkontaminasi seperti itu. Makanya pentingnya IMD itu seperti itu. Memang kalau beberapa kasus misalnya kayak seperti ibunya melahirkan sesar atau mungkin agak susah mungkin ya karena lagi dijahit atau masih ada permukaan di perutnya seperti itu. Tapi ini sangat dianjurkan sehingga ketika dia langsung baru lahir langsung didekapkan di dada ibu nanti akan mencari puting payudara ibu itu jadi secara alamiah Bu. Itu merupakan sudah kehendak yang kuasa memang seperti itu ya. Makanya ada istilah memang ASI itu untuk bayi kita ya, bukan kita bukan kita maksudnya bukan kita berikan formula. Karena kalau formula itu adalah susu sapi untuk anak sapi, ya kan? Berarti kalau susu ASI untuk bayi kita sendiri seperti itu. Bapaknya mungkin. Bapaknya hadir. Ya seperti itu. Lanjut. Nah ini Bu, ini adalah cara mengatasi stunting. Kira-kira bagaimana caranya Bu? Tadi sudah saya tahu caranya apa? Memberikan IMD. Terus tadi setelah IMD lanjutkan selama 6 bulan dikasih ASI eksklusif. Setelah 6 bulan diberikan ASI. Nah itu ya, ASI eksklusif, IMD dan pemberian makanan pendamping ASI yang tepat dan bergizi berimbang. Lanjut, nah ini apa definisi makanan pendamping ASI Bu? Ya inilah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi diberikan pada usia 6 sampai dengan 24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain ASI.
Karena apa Bu? Karena memang setelah 6 bulan kandungan gizi ASI itu menurun. Artinya zat-zat gizi itu tidak mampu lagi mensuplai atau memenuhi kebutuhan gizi bayi. Nah, sehingga harus ditambahkan dari luar, yaitu MPASI. Pemberian MPASI bagaimana Bu sebaiknya? Kalau 6 bulan berarti MPASI gimana jenisnya? Lumat, habis itu lembek, habis itu naik lagi, ada pada, akhirnya pada umur setahun berarti makanan keluarga. Ya sudah hafal sekali, berarti Ibu sudah cerdas di sini kadernya ya. Ini ya, jenis MPASI diberikan terbuat dari bahan makanan segar, yang bisa tempe, telur ayam. Telur ayam itu merupakan protein lengkap yang murah harganya. Sekarang berapa ya Bu harga telur ayam? 1. Nah itu yang paling murah, paling lengkap telur ayam, hewani. Kalau untuk nabati mungkin bisa tempe, tahu, seperti itu, kacang-kacangan, nah itu ya. Pemeriksaan secara bertahap. Terus ingat kualitas dan higienis sanitasi makanannya Bu. Kualitas artinya apa? Kualitas itu banyaknya, jumlahnya. Kalau kualitas berarti kandungannya, mutunya, ya. Terus hygiene sanitasi. Ketika kita ya kebersihan, menyiapkan MPASI, nah hendaknya harus bersih, ya, seperti itu. Terus yang memadai akan menimbulkannya. Kalau ini tidak bagus, nanti akan menimbulkan gangguan gizi, seperti itu. Anak-anak diare, kalau anak diare berarti asupannya nanti akan berkurang. Biasanya kalau anak kita sakit, berarti kan ini Bu ya, biasanya nggak mau makan, panas itu kan pasti tidak mood untuk makan. Nah itulah salah satu dari dampak sakit atau penyakit diare, akhirnya kurang asupan gizi, seperti itu. Nah ini tadi yang Ibu bilang sudah benar ya. Jenis dan pola pemberian makan anak usia 6 sampai 24 bulan. Untuk 0 sampai 6 ASI, 6 sampai 9 makanan lumat, 9 12 makanan lembik. Nah jadi ASI, lumat, lembik atau lembek. Terus usia 12 bulan sudah boleh diberikan makanan keluarga. Nah, ya seperti itu. Ada. Untuk jumlahnya berapa sih Bu pemberiannya? Kuantitasnya? Nah ini untuk ASI mungkin seininya ya, semaunya bayi. Nah untuk yang 6 sampai 9 bulan itu 3 kali makanan lumat sampai dan ASI secara bertahap ditingkatkan sampai 2/3 mangkuk ukuran 250 ml tiap kali makan. Oke, segelas itu dia 250 ml itu. Terus untuk 9-12 3 makanan lebih, 2 kali makanan selingan. 3 kali Bu, berarti artinya diberi makan pagi, siang, sore atau malam. Juga boleh diberikan snack Bu, 2 kali makanan selingan. Makanan selingan misalnya apa Bu? Makanan selingan bisa biskuit, buah, nah itu bisa makanan selingan 2 kali, minimal 2 kali, maksimal yang di jam setelah pagi mungkin jam 10 makanan selingan, atau selingan siang, selingan sore, nah itu. Nah ini makanan selingan. Terus untuk usia 12 bulan berarti sudah boleh makanan keluarga, ya. Berarti 3 kali makanan keluarga dan 2 kali makanan selingan plus ASI. Tetap di ASI sampai usia 2 tahun, ya. Atau semangkuk penuh ukuran 250 ml. Nah ini tetap makan keluarga diberikan. Makanan keluarga itu sudah enak ya. Sekali masak dan sudah bisa. Kalau MPASI kan kita harus mungkin di blender, mungkin disaring, mungkin di tim, ya seperti itu. Sudah kalau udah 16 tahun sudah boleh mengkonsumsi makanan keluarga. Ini bisa dilihat di buku ini ada fungsi dari zat gizi, karbohidrat, protein apa, lemak, bisa dibaca di rumah. Ini sudah ada vitamin. Nah ini kurang vitamin A, vitamin B, vitamin D, ini sudah ada. Kita lanjut. Nah ini di bagian akhir pada part 2 nanti ada resep-resep MPASI yang mudah
masak di rumah. Ya, ini contohnya ada jagung manis dan bayam. Ini kan murah ya Bu ya, jagung manis, jagung biasa juga boleh, terus bayam. Nah, sama ini punya pekarangan di rumah, memetik sendiri sayurannya, nah boleh. Terus ada pure labu. Labu apa ini ya? Labu kuning ya. Pure labu juga bisa. Di sini yang di slide sudah ada yang di buku, sudah ada makannya labu kuning apa, buah apel apa, cara masaknya bagaimana, untuk usia berapa? Ini usianya Bu, usia nilai gizinya berapa nih, energinya berapa, karbohidratnya berapa, ini sudah ada. Bahannya apa aja, cara membuatnya kan simpel, mudah, terus manfaat dari bahan-bahan yang akan dibuat. Ini untuk 8-9 bulan hati ayam, bubur hati ayam. Nah, ini sudah lengkap di buku panduan, yaitu bubur ketan brokoli. Ini juga ada semuanya lengkap dan menarik gambarnya ya Bu ya. Mudah-mudahan lebih mudah ibu-ibu membuat di rumah nanti untuk anaknya maupun mengajarkan kepada ibu balita seperti itu. Ya, nasi ikan tongkol, nasi ikan tongkol, nasi kari ayam. Mungkin kalau diganti nggak ada ayam bisa atau ikan apa? Berkok. Apakah sudah pernah? Ada yang pernah? Berarti sudah kenal ya sama ikan gabus. Sudah pernah mengkonsumsi sari ikan gabusnya? Belum. Hanya sebatas makan ikannya. Dimasak apa Bu? Digoreng. Semua digoreng? Oke, hari ini kita nggak goreng ikannya Bu ya. Kita nanti membuat sari ikan gabus persekolahannya. Nanti akan saya jelaskan mengenai makanan fish-pairing. Nanti disusul dengan kreasi yang lebih sama yang lebih ya nanti ya, ada adiknya. Yang kreasi ada adik. Saya jelaskan pembuatan sari sama pembuatan fish-pairing. Itu. Tadi itu ya pas waktu Ini ikan gabus Bu. Pak Rizal menyampaikan itu Gambarnya ini, apa namanya? bola ini. Mati sendiri, jeda sendiri. Nah, tadi udah tahu Akhirnya Bu, mulai lagi. sudah saya jelaskan lagi bagaimana ciri-cirinya. Ini kan udah masuk. Jadi pilih ya Bu. Ada kepalanya jelas. Ada serutnya. Jadi ini ada kepalanya itu Bu. Gak kelihatan kepalanya. Yang jelas ada kepalanya, ada ininya apa? Siripnya. Bentuknya mirip lele, cuman kepalanya ini agak mana ya? Besar sekali. Buat kepalanya. Jadi kalau seumpama kita beli ikan 1 kilo, paling kalau diambil dagingnya cuma 600 gram. Kepalanya 400 sendiri. Memang gede sekali buat kepalanya. Iya, besar kepalanya. Angkal ini. Nah, di Indonesia hampir semuanya ada Bu. Di Kalimantan juga ada. Di Jember saya kemarin sempat ke Wuhan juga banyak orang akan ikan gabus. Di Rambi, di Ambulu juga sudah ada yang beternak ikan gabus. Jadi dia hidup di air sawah. Payau juga bisa Bu. Di situ Bondo itu mungkin di kondisi air payau juga ada ikan gabus. Dan kalau seumpama ikan gabusnya ini hidup di air payau itu akan lebih bagus dibandingkan yang hidup di air sawah. Karena kandungan proteinnya sama albuminnya itu beda, lebih tinggi yang di air. Ibu, kalau di Kalimantan tuh gede Bu, ada yang setangan gini. Kalau teman dikasih video sama teman saya di Kalimantan, ikannya gede-gede dan ganas. Gede sekali ganas juga, ada itik lewat itu hampir tangkap itiknya. Sampai tangkap itiknya itu. Ya agak sekali, dia juga kanibal. Sehingga ketika ibu-ibu nanti mau budidaya, hati-hati kayak lele, dia bisa memakan bersama jenisnya. Ya makanya mungkin agak mahal. Ketika ternak 1000, tiba-tiba tinggal separuh, itu biasa dimakan. Kita harus pintar dalam budidaya. Nah Bu, kelebihannya apa ya ini Bu? Pertama, proteinnya cukup tinggi ya, 25%. Jadi merupakan makanan yang tinggi protein. Kemudian disusul dia mengandung ekstrak albumin 6,2%. Ini Bu yang membuat dia mahal. Karena albumin dari ikan gabus ini jauh lebih tinggi dibandingkan albumin makanan yang lain. Dan ternyata
itu sangat cepat dalam menaikkan albumin darah dibandingkan kita mengkonsumsi telur dan bahan-bahan berprotein lainnya. Ternyata ini khasiatnya, makanya mahal. Padahal ikannya gak enak, ya Bu ya. Enak mana sama ikan tongkol, sama ikan tuna. Dan udangnya enak mana Bu? Mahal itu ya, tapi harganya sekilo bisa 30.000 di pasar ini. Karena ikan lele cuma 20. Itu gak enak. Nah ini Bu yang mungkin jadi perhatian karena dia mengandung albumin cukup tinggi dan banyak sekali manfaatnya. Gak kalah juga mineral juga cukup lengkap Bu, terutama ada zat-nya cukup tinggi juga. Yang zat-nya salah satunya adalah untuk juga mendukung pertumbuhan. Nah ini Bu manfaatnya Bu. Ini saya ambil cuma 5, sebetulnya lebih. Jadi ada 5 yang saya merahin ini yang sering kali dijadikan salah satu alasan kenapa kok ikan gabus itu mahal dan penting untuk dikonsumsi. Yang pertama, penyembuhan luka pasca operasi. Ini sering ibu-ibu ya, sesar. Ada bapak-bapak yang mungkin kecelakaan lagi dijahit dia luka, sehingga dianjurkan untuk mengkonsumsi ini ikan gabus ini. Kalau di RS Bu ya, itu memperhatikan HSA, human serum albumin. Itu perannya sama dengan ikan gabus. Biasanya untuk orang yang pasca operasi sering mengkonsumsi HSA itu. Cuma ada yang mahal itu, jutaan. Makanya alternatif lain yaitu menggunakan ekstrak atau sari ikan gabus. Kenapa ada yang bisa mempercepat luka? Karena ibarat albumin itu sebagai bahan baku untuk membuat jaringan baru. Dan juga dia mentransfer beberapa zat besi yang penting dalam kaitannya untuk penyembuhan. Ya. Kemudian yang kedua, mendukung pertumbuhan Bu. Jadi Bu, ini kaitannya dengan stunting Bu. Stunting itu sebagian besar disebabkan oleh 2 hal. Pertama, asupan gizi. Kedua, kondisi kesehatan. Nah, kita bahas yang asupan gizi Bu. Jadi kalau anak-anak kekurangan albumin, dia hipoalbumin, maka yang terjadi adalah protein dalam tubuh itu akan terpecah sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat jaringan baru. Kemudian albumin ini punya peran dalam hal mentransfer zat-zat sari makanan. Ya. Ibu-ibu makan buah misalkan, makan apel, di situ ada mineral, vitamin. Nah, siapa mangkuknya? Karena ini ada albumin Bu yang mangkuk vitamin tersebut ke seluruh tubuh. Kalau itu nggak ada transporternya, maka yang terjadi adalah tidak bisa berjalan dengan proses distribusi zat-zat gizi tersebut. Ini apa terjadi adalah cukup ikannya Bu yang sudah dibersihkan dan siap untuk dikukus. Jadi kalau ikannya besar dipotong aja menjadi 2 bagian. Terus dagingnya diiris supaya dagingnya agak terbuka seperti itu, memudahkan untuk ekstraksi. Oke, sudah dapat ikannya, sudah dibersihkan, kemudian dipotong jadinya seperti ini ya Bu. Oke, sekarang masih memotong. Oke Bu, sudah dipotong, sudah bersih ikannya. Nah Bu, sekarang kita masukkan ke alat ekstraktornya. Kita praktekkan aja langsung. Ini secara otomatis ya, nantinya akan keluar ya. Jadi dia sudah set secara otomatis langsung mendapatkan sari ikan. Kalau udah punya kayak gini, Ini nanti saya akan ke puskesmas bisa
Ya, kasih berapa? Kasih satu. Yang tambahkan raknya Bu ya. Ini ada 3 rak. Kapasitasnya itu bisa mencapai 5 sampai 10 kilo ikan bisa masuk. Pasang raknya. Kita masukkan ikannya. Ini contohnya cuma 1 kiloan Bu ya, sedikit. Jadi kalau mau banyak bisa 10 kilo muat. Satu alat bisa 10 kilo. Bisa dikarang 10 kilo. Ini kita kasih karena ikannya sedikit ya nggak apa-apa, kita buat di bawah 2 nanti jangan sekali. Biasanya ini 1 kilo aja udah bisa Bu, karena ini cuma 1 kilo. Kalau tadi 5 kilo bisa sampai lebih sebenarnya. Ya. Kan di sungai sebenarnya. Oke, kita pasang. Ya, kita panaskan di kompor. Ada air, Bu. Ada air. Ada airnya. Seginilah airnya, cukup lah kalau cuma sekilo aja. Kalau 5 kilo, 10 kilo ya dinaikkan sampai segini ya. Ini batas airnya. Jadi kalau cuma sekilo Bu ya, paling kita cuma butuh waktu kurang dari 1 jam. Bungkusnya berapa? Tapi kalau 5 kilo bisa 3 jam. Tergantung jumlah ikannya. Ya. Bu, ini termometer suhunya nggak boleh lebih dari 70. Maksimal 70 Celcius. Dilihat cek. Urus ikan, ikan gabus dan jaga suhunya 70 maksimal. Kita lihat di termometernya. Ini hasilnya setelah 40 menit dia mulai netes Bu. Setelah 40 menit ini 3 kilo. Kalau 1 kilo mungkin bisa lebih kurang dari 40 menit. Kalau periksa. Cuma 2. Nanti kalau sudah punya program boleh kan laporkan. Kan banyak alat kita berikan. Ya itu videonya kita lanjut biar nanti sambil lanjut sambil dapat sarinya. Oke. Oke Bu, itu tadi proses membuat sari ikannya ya Bu. Ya ini kandungannya saja, kandungan sari ikannya. Sari ikannya itu mengandung protein, albumin, lemak dan beberapa mineral penting untuk tubuh kita. Ini buat serbuk Bu, jadi saya akan jelaskan di sini bagaimana caranya. Bisa Ibu baca aja gitu kan. Kalau ingin membuat kapsul atau serbuk dari ikan. Jadi saya akan jelaskan karena ini kita temanya sari ya Bu, bukan serbuk ikan. Ini alat tadi yang saya sementara membuat
tapi rumputnya kecil. Nanti kalau dibutuhkan kita buat yang lebih kecil lagi. Jadi harapan saya kakak gede biar optimal, biar besar kapasitasnya. Jadi bisa masuk 10 kilo sekalian. Biar nanti dapat efek cukup banyak. Ini lubang air bu. Jadi kalau masukin air bisa lewat sini. Nanti dilihat kalau ibu banyak ikannya, misalkan 10 kilo, butuh air banyak. Cek airnya. Kalau airnya ini kering, di bawah ini tuh nggak ada air, berarti ini habis bu. Berarti dia di bawah sini, di bawah ini. Berarti ini rawan. Harus tambah lagi airnya sampai minimal di atas dari ini. Ini lubang untuk menjaga air supaya tidak kehabisan. Kalau kehabisan gosong, malah matang nanti, kebakar nanti. Jadi cek selalu jumlah air dalam panci karena namanya air mobil kan pasti ada yang hilang. Ini hasilnya tadi. Kalau terus, ya 1 jam sudah mulai keluar kasarnya. Kalau jumlahnya 5 kilo, paling maksimal 1 jam. Kalau jumlahnya 5 kilo misalkan, itu bisa 3-4 jam. Kalau 10 kilo lebih lama lagi, bisa 6 jam, 7 jam. Tergantung jumlah ikan yang dimasukkan ke dalam peralatan. Bu nanti kalau seumpama ibu kapan terakhir selesainya, nanti kalau barang udah nggak netes lagi udah selesai itu nanti terus sampai berhenti dia udah selesai. Buku sudah terekstrak semua. Nah, buat apa sisa kukusannya? Kita buat olahan bu. Ya. Masih bisa dimanfaatkan ya? Ya bisa, bukan kalau dibuang emang ya bu. Paling nggak kalau bukan memakan kasih kucing bu. Nah bu, ini tadi saya janji menjelaskan salah satu makanan khas Prancis namanya bisperis. Ya. Nah, kenapa kok ada? Tadi ada pertanyaan, kenapa kok? Gimana dagingnya? Jangan dibuang. Dagingnya nanti masih utuh itu bu, nggak akan hancur. Nah kalau dibungkus ya, dibungkus itu ramai tidak? Kalau dibungkus itu kalau terutama buahnya sampai 15 kilo, biar muatnya besar maka dipotong kecil. Tapi kalau nggak terlalu banyak sekali, misalnya 10 kilo kali 5 kilo, nggak perlu dipotong kecil ya, ya. Cukup dipotong besar. Kalau terlalu kecil nanti efeknya apa? Hancur dagingnya. Tapi cepat ekstraknya. Kalau besar-besar ya, dagingnya masih utuh, ekstrak juga akan ada penyebab sama aja. Oke bu, ini bisperis. Tadi dagingnya dibuat apa sisanya? Dibuat ini bisa bu. Kenapa saya ambil ini? Karena makanan ini ternyata baik untuk anak-anak. Dia mengandung karbohidrat, protein terutama cukup tinggi karena 65% bahannya adalah ikan. Kemudian juga dia juga ditambahkan dengan sayur-sayuran dan buah. Ini anak-anak sering tidak mau makan sayur dan buah, mesti nggak mau mereka. Makanya kita campur di dalam makanan ini, sehingga harapannya mereka tidak begitu tidak begitu merasakan sekali ketidaksukaannya kepada sayur dan buah. Saat lain di daerah mana ya? Pokoknya ke bawah itu masuk, terus bisa tanya ibu, bu, anaknya suka telur buah nggak? Nggak suka. Makanya sayur dan buah itu saya campur ke telur. Anak saya suka telur, makanya saya campur dengan telur. Makanya dia dimakan, otomatis dimakan saya. Ya, jadi ini ada dagingnya, proteinnya tinggi dan juga bisa dimodifikasi dengan menambah sayuran dan buah. Jadi ini makanan keluarga untuk anak usia 1 tahun ke atas. Dan ketika kalau bayi ya masih 6 bulan, 12 tahun nggak bisa makan ini. Oke, ini bu, bahannya bu. Nah tadi ikan gabusnya kita ambil 650 gram, sisanya ketika sisa ikannya yang tergeser ketika ambil 650 gram, ditambah susu cair tawar, bisa pakai susu UHT bu, ibu beli di Indomaret itu ada, bisa pakai susu murni, beli dari peternakan boleh, boleh beli cair tawar. Ada maizena 2 gram,
telur 130 gram, garam, merica, bawang putih, bisa didapatkan dengan tomat, bawang, wortel, dan sebagainya. Itu modifikasi aja Bu. Didapatkan tomat, bawang, dan wortel. Nah di sini ada daging ikan, ada susu, ada telur, komplit sekali Bu proteinnya. Jadi ini sangat baik sekali untuk anak-anak. Cara buatnya bagaimana? Seperti ini Bu, biar mudah. Saya kasih video lagi ya. Gak boleh baca ini, nanti kelamaan baca. Saya kasih video saja. Video cara membuat fish curry-nya. Nah pertama ini ikannya, ini sisa dari ekstrak ikannya. Ini dagingnya Bu, sisanya. Ngomong apa? Gak ada semuanya Bu, dia saja ngomong Bu. Nah itu ikannya, kemudian ini tepung maizenanya. Kalau nggak salah tepung maizena. Ini mungkin bumbunya, bawangnya ini. Apa merica ini? Ini mericanya, merica ada garamnya. Ini susu cairnya 160 ini. Ini lagi, saudara. Pertama Bu, masukkan daging ikannya kepada food processor Bu ya, penggiling daging Bu ya. Bagus Bu ya. Yang lain nggak apa-apa Bu. Yang bagus itu memang ikan laut. Kita haluskan dulu sampai setengah halus. Kemudian tambahkan susunya. Bawangnya mungkin sudah dihaluskan. Maizennya masukkan. Ini apa? Ini apa ya? Oh telur. Nggak kelihatan. Ini telur. Itu udah pecah ya Bu. Kalau punya alat kayak gitu, kalau nggak punya pakai apa? Mana Bu? Food processornya? Ya, kalau nggak punya berarti Blender. Beli aja lah Bu. Berapa? Nggak berapa ratus Bu. kalau nggak punya blender, ayo. Kocak. Coba alatnya yang tadi dari itu nih aku itu. Kocak. Coba dibuka ya palanya. Tuh Bu ya. Mohon maaf, mixer. Nah, food processor ya, bukan blender ya Bu. Food processor. Untuk giling daging. Kocak. Nah, kalau beli blender nanti ada bagian untuk giling dagingnya itu Bu ya. Jadi pegang di atas itu. Nah, jadi pakainya gilingan daging. Gilingan daging sedikit. Kan itu untuk giling daging. Maksudnya kan gilingan lapar tuh. Kita lanjut. Nah, kemudian
Kemudian siapkan loyangnya, kita lumuri dengan margarin ya supaya nggak lengket sekali. Kemudian dimasukkan adonannya sudah halus ke dalam loyang. Ini Bu, boleh dimasukkan beberapa sayuran Bu. Ini ada wortel, ada brokoli, ada tomat. Jadi memang kita sengaja masukkan sayur mayur supaya nanti ada zat gizi yang bersumber dari sayuran. Ada daun bawang juga. Kita campur secara merata. Campur sampai rata. Kemudian nanti permukaannya diratakan. Jadi permukaan diratakan. Kemudian ini sudah siap untuk di oven. Di oven pada suhu 130 selama kurang lebih 30 menit. Kalau selain di oven tidak apa-apa ya? Dikukus. Boleh, bisa mati baru. Ini Bu jadinya Bu. Sudah di oven selama 30 menit sudah matang. Sudah siap untuk dikonsumsi, diiris-iris kan ini roti penyajian. Habis mau makan Bu. Habis buat bisa makan habis. Saya cukup sekian Bu ya. Jadi saya jelaskan hanya cara ekstraksi sama bistari. Untuk abon nugget karena kita bukan bahas itu saya skip. Terima kasih. Lanjut sama MPASI. Untuk yang selanjutnya yaitu ini penyampaian cara pembuatan MPASI yang akan disampaikan oleh saudari Fitria Kayuadia. Bu, silakan. Bu, sebelumnya rantai berdasarkan atas Bu. Jadi kalau sedikit jumlahnya ikannya 20 aja beres. Nanti biarnya sampai selesai paling kecil maksimal udah selesai. Kalau 50 paling besar. Itu kalau sudah ada seni kayak gitu, cara masaknya gimana nih? Untuk ekstrak ikannya itu untuk teknik pemberiannya. Silakan DNASI ya. Ya, Apa dikasihkan susu itu? masa dikasihkan langsung gitu apa dicampur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Kayuadia, bisa dipanggil Fitria. Saya mahasiswa gizi klinik Politeknik. Di sini saya akan sedikit memaparkan bagaimana cara pembuatan MPASI dengan menu pure dayam dan
biar lebih menarik. Ada wortel, brokoli, sama rumput laut. Ini yang kedua yaitu pembuatan nasi tim untuk anak usia 10 sampai 12 bulan. Yang pertama itu 50 gram beras putih, kemudian ada bayam sekitar 40 gram dan ikan gabus. Nah, berasnya tadi itu direbus, dimasak sampai nanti setengah matang. Kalau beras setengah matang, nah berasnya nanti ditambahin ikan gabusnya supaya ikan suwir. Kemudian ditambahkan bayamnya. Nanti diaduk sampai matang. Bisa ditambahin garam untuk menambah cita rasa dari nasi ini. Kalau anak usia 10 sampai 12 bulan itu kan sudah mengenal nasi. Jadi di sini Ibu pastinya pernah membuat makanan pendamping nasi ya? Biasanya buat menu contoh menunya apa? Buat anaknya? Yang pakai ayam ini. Saya nih ayam Pakai merauke. itu nasinya sudah matang, bisa ditambahin 1 sendok sari ikan gabusnya. Bisa dihias. Jadi penambahan sari ikan gabusnya ini lebih mudah dan cepat dalam proses pencernaan balita. Selain itu, penambahan sari ikan gabus ini untuk memaksimalkan asupan protein dan albumin untuk penderita stunting. Ini adalah contoh produknya. Yang sebelah kanan ini misterinya, terus yang sebelah kanan itu sari ikan. Seperti itu. Kalau yang di tengah ini nasi tim, ya nasi tim ikan gabus. Dan sebelah kiri itu ada kue jagung panas dan bayam. Nah, ini bahan yang digunakan dalam pembuatan misterinya. Itu yang sebelah kanan pembuat bahan-bahan yang digunakan pembuatan misteri. Sebelah kiri yang atas itu pembuatan nasi tim dan yang bawah itu pembuatan kue jagung manis dan bayam. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu seperti jagung manis itu memiliki kandungan vitamin dan asam folat yang fungsinya itu untuk mengoptimalkan saraf dan meningkatkan daya ingat. Untuk
Terima kasih kepada saudari Dora. Investasi selanjutnya yaitu kan tadi sudah dilakukan beberapa materi dari Bapak Rizal, dari Bapak Bunda dan juga dari Dora. Mungkin dari di sini Ibu ada yang ingin ditanyakan Bu? Monggo. Ya, silakan ditanyakan. Ya, silakan. Saya Mariana dari Mawar 2A. Yang ini saya tanyakan, apakah makanan yang sudah ditentukan seperti barusan itu bisa dimasak nanti untuk keluarga? Apakah fungsinya itu sama hasilnya dengan yang untuk balita ini? Apakah hanya untuk balita saja? Sudah sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Ada yang ditanyakan lagi mungkin dari Ibu? Nah, kalau ikan gabusnya agak mahal ya, agak mahal. Sedangkan yang kami kalau di sini menengah nggak banyak atas yang bawah. Jadi apakah bisa kalau ikan gabus ini diganti oleh ikan yang lain? Soalnya ikan gabus selain mahal juga sulit ya di sini. Kalau ikan lain banyak di pasar. Apakah bisa diganti dengan ikan yang lain? Misalkan kita nanti di posyandu Banyak yang lele. ini misalkan ya, soalnya kan tanya, kalau selain ikan gabus boleh enggak? Ada yang lain? Mungkin yang Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama tadi bertanya apakah makanan dasar dikonsumsi atau diberikan pada balita. Betul, oke? Bisa dikonsumsi untuk keluarga. Oh, bisa dikonsumsi untuk keluarga. Untuk yang tadi makanan yang puree, nasib atau yang pusterin. Oh, semua nih. Misalnya dikonsumsi untuk semua keluarga, apakah hasilnya itu sama dengan yang balita konsumsinya itu? Hasilnya maksudnya Misalnya untuk gizinya itu sama. oh, asupannya sebenarnya. Oke, coba saya akan menjawabnya. Yang pertama tadi yang dipraktikkan ada 3 nih ya, turunan dari sari ikan ini. Karena apa kan? Ini kan sisa dari ikan itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk membuat tempe asi. Ada pertama tadi puree jagung, terus ada nasi tim, terus ada listerin ya. Untuk ketiganya tersebut bisa dimanfaatkan untuk seluruh keluarga. Tentunya jika memang keluarga menginginkan makanan tersebut. Biasanya kan kalau kita sudah dewasa atau mungkin anak sudah usia yang lebih dari balita, mungkin makan bubur atau lain sebagainya itu mungkin dia lebih makan nasi begitu ya. Sekarang jarang makan bubur gitu. Untuk kandungan gizinya mungkin untuk kandungan gizinya untuk listerin Bu, untuk tadi listerin yang di oven tadi yang ini. Nah, untuk yang listerin ini sangat kaya kandungan protein Bu. Protein tadi juga sangat kaya. Terus juga tadi ada sayur ditambahkan tadi sebelumnya. Nah, kalau untuk satu orang misalnya ibunya makan listerin saja satu hari atau sekali makan pada pagi hari itu belum cukup Bu untuk gizinya. Karena kita ketahui gizi seimbang itu adalah cukup harus dengan susunan menunya apa? Yang pertama karbohidrat, nasi atau jagung atau ketela. Terus ada protein hewani. Nah, ini untuk mewakilkan protein hewaninya seperti itu. Terus ada protein nabati dari tahu, tempe, kacang. Lalu ada yang terakhir sayuran. Kalau tadi yang listerin ini sayuran hanya sedikit Bu, hanya sekitar 50 gram atau 30 gram. Sedangkan kita itu memerlukan sayuran itu lebih dari 50 gram setiap kali makan. Seperti itu. Kurang lebih sekali makan kita butuh sayuran 100 gram. Jika 3 kali makan berarti butuh 300 gram. Sehingga ini mungkin bisa digunakan untuk snack. Makanan cemilan seperti itu. Nah, kalau untuk
yang masih di bawah 2 tahun, nah itu cocok Bu. Untuk yang ini, untuk yang puree ikan gabus, nah ataupun yang tadi yang nasi tim itu cocok, karena memang sekali makan untuk bayi atau balita di bawah 2 tahun itu memang hanya sedikit kebutuhannya, tidak seperti orang dewasa, sehingga sekali makan ini sudah mampu mewakili zat gizi semuanya ada. Mungkin ini yang kurang hanya protein nabati. Nanti bisa ditambah tahu atau tempe. Ini sudah ada hewaninya, sudah ada sayurnya tadi bayam, sudah ada karbohidratnya, jagung atau beras tadi, nah seperti itu. Untuk bawah 2 tahun itu anak di bawah setahun lah itu masih oke. Tapi kalau udah setahun, udah 1 tahun mungkin harus makanan keluarga. Ini merupakan makanan camilan seperti itu Bu ya. Gitu Bu. Terus yang kedua, ikan gabus memang harganya mahal Bu. Itu bisa digantikan lain dah. Nah seperti itu. Memang kita ketahui kalau biasanya saya juga beli kemarin juga memang harganya mahal Bu. Yang hidup itu hanya 90.000 per kilogram. Yang hidup. Mungkin kalau di sini ada dapatnya di sungai-sungai itu ya, ikan tutup. Nah kalau nggak ada ikan gabus mungkin bisa digunakan ikan tongkol atau ikan kembung. Nah itu memang nanti juga akan keluar untuk sarinya seperti ini yang dirasakan sarinya meres, nanti keluar. Tapi memang kandungan albumin tadi terutama untuk anak stunting itu memang tidak sebanyak ikan gabus. Ya, tapi memang boleh Bu, boleh digunakan atau dipakai untuk membuat sari ikan boleh. Mengapa kita sari ikan? Karena kan anak tersebut biasanya kan kalau kita dikasih ikan aja itu kan konsumsinya sedikit Bu, nggak mau segala macam, sehingga protein yang dikonsumsi itu hanya sedikit sesuai dengan berapa suapan. Kalau kita ubah dalam bentuk sari, nah itu akan lebih mudah dalam pemberian, lebih mudah dalam pencernaan di usus seperti itu, sehingga serapan jumlah protein pada anak stunting atau mencegah stunting itu lebih banyak kita dapatkan proteinnya. Makanya kita menggunakan sari, bentuk cairan seperti itu untuk memudahkan dari pencernaan secara tersebut. Nah ini boleh diganti, tidak masalah. Dengan tongkol boleh, tapi memang albuminnya tidak setinggi ikan gabus tidak apa-apa. Ini hanya nanti kita untuk meningkatkan konsumsi jumlah zat gizi protein yang dikonsumsi oleh anak. Mungkin Pak Uda ingin menambahkan? Pak Uda? Tadi saja sudah sangat jelas ya dari Pak Rizal. Jadi begini Bu, tadi kebetulan saya juga dengan Gusterin. Makasih, kenapa kok saya pakai Gusterin Bu? Jadi begini, ini rekomendasi untuk anak ya Bu. Jadi anak itu kalau dalam masa pertumbuhan itu akan membutuhkan jumlah protein cukup tinggi. Jangan dibandingkan dengan ibu-ibu. Kalau saya makan dengan anak makan bagaimana hasilnya? Beda Bu. Ibu kebutuhan kalori, kebutuhan protein, kebutuhan lemak dan sebagainya berbeda dengan anak. Ibu makan Gusterin, kok nggak naik-naik, nggak berat-berat dengan anak. Anak kebutuhannya lebih kecil dibandingkan dengan dewasa, cuma porsi lebih besar anak. Proteinnya harus cukup tinggi supaya mendukung dalam masa pertumbuhan. Kenapa Gusterin? Di situ ada protein dari ikan, ditambah protein dari telur, ada susu di situ, ada mineral, vitamin dan sebagainya. Ada sayur dan buah yang memang sangat susah anak-anak itu untuk suka pada sayur dan buah. Itu kita tambahkan pada Gusterin. Harapannya apa? Bisa lengkap Bu. Percuma kalau anak-anak hanya makan karbohidrat tinggi. Percuma kalau protein juga tinggi tanpa ada vitamin, mineral dan itu sebagai salah satu katalisator Bu. Kalau nggak ada itu dia nggak bisa digunakan proteinnya dan karbohidratnya. Makanya saya bilang ini cukup lengkap untuk anak bisa mendukung pertumbuhan. Ini masalah ikan ya, kita sama berdoa ya Bu supaya ikan gabus ini sama kayak ikan ohan, sama kayak bunga antorium yang dulunya mual sekali tiba-tiba jatuh bebas malah ada mobil. Semoga sekarang 90 semoga setahun 2 tahun lagi jadi
air. Kalau nanti semua sudah booming, sudah banyak yang ternak, pasti akan lebih murah kenaikannya. Semoga itu terjadi. Nah, gimana kalau sekarang harganya 100.000, 50.000? Pada intinya nggak gabus bunga kelebihan di sisi albuminnya. Jenis albumin dan kandungan cukup tinggi dibandingkan dengan ikan lainnya seperti lele dan sebagainya. Itu kelebihannya, dan itu tidak bisa diganti oleh ikan lain. Tapi ya, tadi sudah dikatakan Bapak Iqbal ya, secara prinsip kalau kita dapat sari, pasti kita seolah dapat instannya. Kalau anak suruh makan ikan, ayo nak, ibu beli ikan 1 kilo. Anak dulu proteinnya segini banyak, harus makan ikan sehari mungkin misalkan 4 ekor. Kan belum tahu dia. Coba kita pakai sari ikannya, proteinnya tinggi, ya kan cukup 1 sendok aja sudah mungkin mau ini 1 ikan, 2 ikan. Jadi nggak perlu mulu-mulu untuk mengonsumsi ikan supaya proteinnya bertambah. Sari ikan ini kandungan proteinnya cukup tinggi. Itu kalau nggak salah di atas 25%. Terutama albumin yang larut air. Tapi bukan berarti sarinya ini ganti ikan, enggak Bu. Jadi untuk proteinnya terlarut, terutama albumin, itu jauh lebih fungsional dibandingkan dengan dagingnya. Protein yang terlarut di air itu lebih bagus dalam tubuh dibandingkan protein yang tidak ada dalam air. Jadi ini seperti ambil sarinya, instannya Bu. Jadi akan lebih efektif dalam kaitannya meningkatkan kesehatan dan akibat gizi dari anak-anak dibandingkan dengan disuruh makan dagingnya. Pakai lele boleh Bu, lele dibuat sarinya nanti diminumkan lebih bagus dibandingkan dengan hanya makan lele. Jadi sari ini ibarat ngambil intinya kecil tapi sangat bermanfaat. Mungkin itu Bu. Terima kasih kepada Bapak Riza dan juga Bapak Bandar. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kita sudah memasuki acara puncak, yaitu pengisian tes. Tadi kan sudah dites, jadi sebelum acaranya kita materinya sudah disampaikan, jadi sekarang waktunya untuk tes. Waktunya 15 menit seperti tadi. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan. Terima kasih.
Oh ya boleh boleh. Ya. Ah. Untuk yang selanjutnya yaitu penyerahan alat kepada Ibu Rohima. Ke puskesmas dan langsung nanti didapatkan oleh warga Jepuk. Langsung Bu, ke PMT penyuluhan. Teman-teman harus Bayar. Anu dulu. Sementara di puskesmas saja Bu. Kalau lewat rumahnya Pak Joko ada yang ke sana Pak. Jarang ada orangnya. Ini saja Anda bisa dimanfaatkan. Boleh dipinjamkan secara bergilir mungkin antar desa ya di hukum desa ini juga boleh. Silakan dikondisikan di mana tadi bisa. Di puskesmas, monggo langsung ke puskesmas untuk pinjam alatnya, mixer dan ekstraktor yang ada. Kemudian Kan mending di puskesmas kita buat tinggal konfirmasi ke bidangnya. Ya, kurang nanti di arisan posyandu kan kita bisa bikin acara. Oh, bulan ini kita bikin PMT penyuluhan kan bisa ganti ya. Kalau sini aja Bu, yang ada rumahnya banyak.
perilaku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu jangan pulang lebih dahulu, nanti ini ada registrasi terlebih dahulu ya. Di meja sebelah sini. Namanya di bawah, kalau pulang namanya di bawah. Thank you.